Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita kali ini akan menyampaikan materi pertemuan ke-10. Temanya tentang maisir, riba, dan gharar, serta membahas kasus MLM yang sekarang mungkin masih merebak di sekitar kita, bagaimana dalam pandangan Islam. Selamat mendengarkan dan disimak dengan baik. Yang namanya riba, masyir, bohor. Nah, kalau itu tuh menurut hukumnya tuh seperti apa sih? Iya, di keuangan syariah terkenal bahwa umat Islam harus menghindari 3 penyakit muamalah, 3 penyakit ekonomi yang disingkat dengan maghrib, ya, maisir, goror, dan riba. Ya. Maisir adalah setiap akad yang mengandung taruhan, ya, seperti judi. Tentunya kenapa diharamkan? Karena di situ mengandung taruhan. Maisir ini artinya setiap transaksi di situ ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, di mana di situ ada orang yang bertaruh sebagian hartanya, lalu ada pemenangnya, lalu yang menang itu mengambil dari harta yang ditaruhkan itu. Itu yang disebut dengan maisir. Dan maisir ini sifatnya banyak, ya, yang sekarang disebut dengan money game. Ya, ketika kita ikut investasi, lalu di situ ada money game, di mana di situ sebagai uang pendaftaran, ya, uang anggota, lalu oleh lembaga itu uang anggota itu diputar, dimainkan, ya. Nah, itu yang disebut dengan maisir di zaman modern, salah satunya itu, ya. Maisir juga terjadi ketika kita di pasar keuangan, kita di pasar sekunder menjualkan saham, yang saham ini tidak melihat perkembangan perusahaan itu, tapi benar-benar di situ spekulatif tinggi, pertaruhan, sehingga terjadilah di situ bubble ekonomik, ya, saham milik pihak ketiga keempat, sehingga saham ini tidak mewakili dari aset yang real, karena di situ sudah mulai dipertaruhkan. Itulah maisir. Yang kedua, penyakit ekonomi yang dihindari adalah goror. Apa itu goror? Goror artinya sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak diketahui. Secara istilah artinya setiap transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan penipuan, itulah goror. Ketidakjelasan dari sisi apa? Pertama, dari sisi kualitas. Ketika kita membeli sesuatu, kualitasnya nggak jelas, kita nggak boleh. Harus jelas spesifikasinya. Nah, juga dari sisi kuantitas, jumlahnya. Juga dari sisi waktu penyerahannya. Jadi dalam berbisnis itu, berjual beli itu, Islam menganjurkan kejelasan, keterbukaan, dan kejujuran. Nah, sesuatu yang tidak jelas, yang tidak jujur, dan tidak terbuka, sehingga ada yang dirugikan, itulah goror. Dan goror ini sangat banyak sekali di bisnis kontemporer ini, di mana di situ ada pihak yang meraih keuntungan karena ketidaktahuan konsumen. Nah, itulah goror. Kalau dulu di zaman Rasulullah, goror itu adalah membeli ikan yang masih ada di sungai, ya, di kolam, membeli buah-buahan yang buah-buahan itu belum tumbuh, ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti mengandung al-khida, perselisihan. Apakah dijamin buah itu akan tumbuh, akan manis dan berkualitas, kan kita nggak tahu, tapi itu sudah dijual belikan. Nah, goror itu artinya transaksi yang mengandung ketidakjelasan, kepenipuan, sehingga hikmahnya adalah jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga adalah riba. Ya, riba ini dulu jadi budaya Arab jahiliyah, oleh Rasulullah diharamkan dengan cara bertahap. Ya. Kenapa riba diharamkan? Karena hikmahnya adalah riba itu mengandung transaksi yang satu pihak didolimi. Ya. Dan riba ini terjadi dalam 2 jenis. Pertama, riba dalam pinjam meminjam atau utang piutang, dan riba dalam pertukaran jual beli. Ya. Untuk hari ini, riba itu identik dengan bunga, karena memang bunga itu seperti riba yang diharamkan dalam Al-Quran atau riba jahiliyah, di mana bunga ini menetapkan kelebihan di awal. Ya, ketika orang pinjam, pokoknya harus kembali, kelebihannya harus dikembali di awal. Sementara definisi riba itu tidak lebih seperti itu. Riba secara bahasa artinya ajiadah, tambahan. Secara istilah artinya tambahan yang batil, tambahan yang tidak sah. Kenapa? Karena tambahan ini ditentukan dan diperjanjikan di awal, tanpa ada iwad,
penyeimbang, padanan, atau tanpa ada underlying aset. Karena kalau jual beli itu tidak riba. Kenapa? Karena dia ada aset, ada barang. Walaupun jual beli itu secara tunai. Para ulama menghukuminya jual beli dengan angsuran itu bukan riba, tapi jual beli. Kenapa? Karena sudah terpenuhi rukun jual beli. Tapi kalau riba intinya membungakan uang. Orang intinya meminjam uang, lalu sudah ditentukan kelebihannya dalam bentuk persentase bunga, dan pokoknya harus kembali. Itulah yang diharamkan oleh Al-Quran yang disebut dengan riba jahiliyah. Nah, riba ini bagian dari penyakit ekonomi yang harus dihindari setelah maisir, goror, dan riba. Dan riba untuk konteks hari ini adalah terjadi dalam sistem bunga. Dan itu sudah difatwakan oleh semua lembaga ijtihad, hampir semua ulama, bahwa bunga itu sama dengan riba alias haram. Oleh karena itu, 3 penyakit ini, siapapun, agar kita berkah, bermuamalah sesuai dengan sunnah Rasulullah, hindari muamalah yang mengandung maisir, mengandung goror, dan mengandung riba, agar harta kita berkah, tumbuh, berkembang, selamat dunia dan akhirat. Oke, wah mantap banget Pak penjelasannya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak penjelasannya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Sampai ketemu lagi, Sobat Finansialku. Bisnis multi-level marketing atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bisnis MLM cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin produknya pun sudah banyak yang dikenal atau malah Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun MLM yang banyak berkembang saat ini lebih banyak bersifat konvensional. Padahal bisnis ini juga sudah ada yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, apa bedanya dengan MLM konvensional? Ingin tahu perbedaan antara MLM syariah dengan konvensional? Ini dia perbedaannya. Jadi kalau kita lihat dari segi struktur perusahaan, MLM syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, di mana di sini DPS berada langsung di bawah Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan perbedaan kedua adalah produk-produk yang dijual dalam MLM syariah adalah produk-produk yang halal, sedangkan dalam konvensional produk tersebut belum tentu halal. Kemudian yang ketiga, marketing plan-nya sangat jelas dalam MLM syariah, sedangkan dalam pemasaran di MLM konvensional, marketing plan-nya tidak jelas dan mungkin saja haram. Sedangkan yang keempat adalah MLM syariah memiliki orientasi bisnis yang utama untuk menjual produk berupa barang dan bukan hanya sekedar merekrut anggota. Sedangkan MLM konvensional berorientasi hanya untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya mungkin yang terjadi adalah praktik money game. Dan sekarang pastinya Anda sudah tahu perbedaan antara MLM konvensional dengan MLM syariah. Dan sekarang kita akan melihat contoh perusahaan dengan bisnis MLM syariah yang ada di Indonesia. Seiring perkembangan kebutuhan ekonomi, inovasi bisnis pun terus bermunculan. Salah satunya adalah MLM syariah. MLM syariah sebenarnya diterapkan untuk menghindari praktek penipuan yang rawan terjadi pada bisnis multi-level marketing. Apalagi saat ini ada sekitar 600 perusahaan MLM tersebar di Indonesia. Namun dari seluruh MLM tersebut, baru 84 yang terdaftar resmi di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Baru 4 diantaranya yang mendapatkan sertifikat syariah dari MUI. Produk-produknya harus halal semua. Dan yang kedua, sistemnya itu harus benar-benar jujur, bisa dipercaya. Artinya nggak ada iming-iming yang berlebihan, misalnya iming beli rumah mewah, misalnya itu nggak boleh ada iming-iming seperti itu. Dan juga marketing plan-nya mesti jelas. Artinya setiap distributor bisa dengan jelas mengetahui berapa bonusnya setiap bulan. Bisa ditulis di jelas. Itu kita ada di sistemnya, bisa dicek di internet. Mereka tahu semuanya. Untuk menerapkan sistem syariah, suatu perusahaan harus bisa memenuhi beberapa persyaratan Dewan Syariah Nasional MUI. Perusahaan yang mengutamakan perekrutan anggota dan membagikan uang pendaftaran sebagai bonus, pada umumnya adalah perjudian yang bertentangan dengan syariah Islam. Jika dalam MLM konvensional memperluas jaringan masih menjadi prioritas, dalam MLM syariah, banyaknya penjualan produklah yang menentukan bonus anggota. Yang pasti manfaatnya banyak. Yang pertama, ini merupakan salah satu MLM kan yang berbasis syariah, dan itu banyak manfaat, dan di dalamnya tidak ada yang dizolimi gitu kan. Terus di situ nggak ada yang daftar duluan untung atau yang dibawa duluan. Yang siapa yang kerja lebih full, dia yang sukses gitu. Nggak mesti yang harus yang daftar duluan gitu.
Bagi seorang muslim yang ingin berkecimpung, MLM Syariah bisa menjadi pilihan. Sesuai syariah Islam menjadi kunci kehalalan rezeki yang didapatkan. Dara Aurora, Wahyu Krisna melaporkan untuk NER. Demikian tadi teman-teman sekalian penyampaian materi tentang riba, goror, dan maisir serta hal-hal yang terkait dengan MLM. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan hukum MLM, ya, syarat MLM itu bisa dilakukan, artinya ada MLM yang konvensional yang itu sudah diputuskan haram, dan ada yang MLM yang berbasis syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk kajian materi ini, tugas teman-teman adalah yang pertama, buatlah kelompok untuk tugas pertemuan ke-10 ini. Kelompoknya bisa menggunakan kelompok yang kemarin yang pernah kita buat, ya. Itu. Yang kedua, kelompok ini tentukan ketua dan anggotanya. Yang ketiga, tugas dari kelompok ini adalah membuat sebuah artikel yang berisi dari kajian terkait salah satu MLM yang teman-teman pilih. Jadi teman-teman cari bisnis MLM apapun itu, silakan. Saya kira teman-teman bisa cari di internet MLM yang ada di sekitar kita, baik yang di Jogja maupun secara nasional. Kemudian setelah teman-teman dapatkan MLM itu, lihat model MLM tersebut, ya, seperti apa mekanisme kerjanya. Nah, lalu teman-teman analisis MLM tersebut sesuai dengan materi yang kita sampaikan tadi. Apa bedanya MLM syariah dengan MLM konvensional? Nah, setelah dianalisis, apakah MLM yang teman-teman kaji tersebut termasuk dalam konvensional atau syariah? Nah, setelah teman-teman tentukan konvensional atau syariah, teman-teman sampaikan alasannya. Kenapa teman-teman menentukan kesimpulan bahwa MLM itu konvensional atau syariah, ya. Nah, setelah itu silakan dikumpul dalam bentuk PDF, ya, diketik, ya, minimal 4 halaman, ya, 4 halaman kertas kuarto, spasi 1,5, top bottom right left 2 cm, ya. Silakan dikerjakan. Waktu pengumpulannya maksimal tanggal 6 Juni. Mohon maaf, maksimal pengumpulannya adalah tanggal 12 Juni, ya. Maksimal pengumpulannya adalah tanggal 12 Juni. Saya ulangi. Jadi silakan dibuat, ya, kajian terkait MLM yang akan dikaji. Misalnya MLM A, alamat kantornya di sini, ya, modelnya seperti apa MLM tersebut, kalau ada produknya apa. Nah, itu dikaji. Kemudian tentukan simpulan MLM ini termasuk MLM syariah atau konvensional. Nah, setelah itu sampaikan alasannya seperti apa, ya. Nah, itu minimal 4 halaman kuarto dengan font Times New Roman, ya, 12, kemudian right, left, dan bottom topnya 2 spasi. Silakan nanti dikumpul, ditulis ketua dan anggotanya dalam bentuk PDF, ya, dikumpulkan di WAG kelas, kemudian cantumkan di bawahnya keterangan, ya, nama kelompoknya, ya, seperti biasa yang pernah kita lakukan. Maksimal pengumpulan saya ingatkan tanggal 12 Juni, ya,
12 Juni itu hari Sabtu pukul 00. 12 Juni pukul 00. Jadi waktunya lumayan banyak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan terkait materi ini silakan dicantumkan di WAG kelas ya. Jangan malu-malu. Silakan, kita akan diskusi di sana. Saya akhiri pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan teruslah berprestasi.